Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, mahasiswa peserta praktikum survei kadastral. Nah, besok minggu ini kita sudah masuk ke minggu 5. Harusnya kalau sesuai schedule teman-teman sudah eh, punya data TDT sama TDT ini ada dua ya, TDT yang diperoleh secara GPS jaring statik sama GPS yang radial. Per kelompok itu sudah punya. Cuman kalau misalnya masih belum selesai, monggo besok bisa dilanjutin besok pagi. Kalau nggak salah ada beberapa kelompok ya, yang di kelas A itu ada 6 kelompok, kalau nggak salah di list itu ada 6 kelompok yang belum selesai ya, buat mengukur GPS yang radial. Itu monggo bisa lanjutin GPS yang radial itu kan cuma 15 menit. Nah, setelah kita mengukur yang radial, kita sudah punya tuh data radial, nanti jangan lupa diukur azimut awalnya, terus baru setelah itu kita bisa hitung RTM. Nah, RTM ini adalah salah satu metode buat nentuin titik titik koordinat poligon perapatan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya biasa kan itu pakai baudit ya. Nah, kalau pakai baudit itu kan kita kekurangan itu titik awalnya itu. Harusnya kan biasanya dua itu. Kalau sekarang kan kita pakai cuma satu. Nah, kita pakai metode namanya RTM, teman-teman. Ini metode yang sering dipakai waktu di dunia kadastral, karena kita pengennya cepat praktis. Nah, di dunia kadastral itu seperti itu. Kita pakai metode namanya RTM. Nanti materinya tak bagi sama Excel juga. Nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung disampaikan ya teman-teman. Kalau bisa ini cepat aja. Terus teman-teman kelas A terutama ini besok kan udah ngukur tuh. Jadi malam ini kalau bisa diselesaikan RTM-nya biar besok itu bisa ngukur bidang tanahnya. Oke, RTM. Jadi RTM itu kepanjangannya Ray Trace Method, teman-teman. Ray Trace Method itu adalah metode di mana kita bisa melakukan penentuan koordinat dari titik-titik poligon ini berdasarkan hanya dari TDT awal ini sama ini. Kalau biasanya kan, kalau misalnya di PTTS, itu kan ini ada pasangannya kan, ada pasangannya lagi nih. Nah, ini kalau misalnya PTTS biasa nih. Cuman kalau di RTM tuh kita nggak perlu ini, kita langsung aja pakai ini, pakai ini. Nah, nanti dari dua ini nanti bisa dilakukan perhitungan titik poligon perapatan ini. Nanti modulnya itu sudah tak sampaikan di elok nih modulnya. Kalau nggak salah modulnya itu udah ada di elok, kalau nggak salah ya. Cuma ntar dicek lagi, ada modul dialog. Nah, kita tujuan adalah menghitung koordinat ini sama koordinat ini dengan dua TDT ini aja. Jadi sebelum melakukan pengukuran perhitungan RTM, teman-teman pastikan keempat data ini sudah ada dulu. Yang pertama koordinat TDT orde 3 yang diukur dengan GPS jaring statik, terus koordinat TDT orde 4 yang diukur dengan GPS radial, terus sudut dan jarak tiap titik poligon perapatan diukur dengan TS, terus azimut awalnya diukur dengan pendekatan kompas magnetis. Nah, pastikan keempat data ini udah ada dulu sebelum melakukan perhitungan RTM. Kalau misalnya ada yang nggak ada, misalnya yang ini belum nih, radial belum nih, udah besok diselesaikan. Nah, sebagai contoh ya, ini tak pakai contoh, ini tak kasih juga nanti contoh gambarnya buat ngitung. Di sini TDT1 merupakan TDT orde 3 yang diukur dengan GPS jaring yang ini nih. Nah, ini yang teman-teman pakai buat bareng-bareng nih. Buat bareng-bareng ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 barengan pakai satu TDT ini diukur secara jaring, GPS statik diukur 1 jam ya, 2 sesi. Terus TDT 2 merupakan TDT orde 4 yang diukur dengan GPS radial. Nah, ini yang diukur secara 15 menit nih teman-teman. Diikatin ke pos saja. Iya, Terus Mas. jarak dan sudut tiap jarak dan sudut tiap Ro poligon ya perapatan ayam kan apa? yang ini, yang Oh. ini, yang ini itu udah diukur. Terus azimut awal pendekatan. Nah, ini boleh pakai kompas magnetis teman-teman. HP bisa pakai kompas magnetis bisa. Nah, pastikan keempat data ini udah ada dulu sebelum melakukan perhitungan RTM. Oke, ini ya contohnya teman-teman. Jadi di contoh soal ini ntar tak kasih juga PPT sama Excel-nya. Kita punya data TDT awal nih. TDT awal segini, ini dari GPS ya. Ini dari GPS. Jadi teman-teman sudah tahu koordinat TDT yang orde 3 yang ini. Terus ini TDT yang orde radial nih. Radial. Radial nih yang ini. Kan dari koordinat kan teman-teman, koordinat dari GPS kan teman-teman olah aja pakai GeoGenius, pakai TBC itu bebas. Kan dapatnya koordinat kan. Nah, itu dapat yang ini. Nah, kalau yang ini teman-teman tinggal upload ke Spider BIG, itu bisa atau kemana gitu. Ini langsung dapat nih koordinat yang ini. Soalnya kan radial kan, ikatannya ke course. Ya pokoknya teman-teman ya kalau sudah kakak udah tahu kan cara dapatin koordinat dua ini. Oke.
Nah, terus dari dua ini kita dapat peroleh sudut di titik 1. Ini diketahui, sudut di titik 2 diketahui, jarak TDT yang ini diketahui, terus jarak ini diketahui, terus jarak ini diketahui. Jadi jaraknya itu teman-teman sudah tahu semua sama sudut tiap titik poligon. Terus azimut awal terakhir. Jadi teman-teman tahu TDT yang jaring, TDT yang radial, sudut jarak tiap titik sama azimut awal. Oke, ini tak jadiin di tabel ya. Koordinat TDT, ini TDT yang jaring, ini TDT yang radial, terus ini azimut awalnya, ini jarak, terus ini sudut. Oke, keempat data ini teman-teman harus punya dulu pokoknya kalau mau ngitung RTM ya. Jadi ini syaratnya. Oke, nanti tak jelasin di Excel ya. Satu, nah ini metode ini tabelnya. Nanti tak kasih juga di Excelnya. Nah, tabelnya ini mirip seperti tabel Baudet teman-teman. Jadi ada titiknya, ada sudut horizontal, ada azimut, jarak, desin alfa, alfanya yang ini ya, yang alfa, d cos alfa, koordinat. Nah, pertama kita masukkan dulu nilai sudut dan jarak tiap titik poligon perapatan serta azimut awal dalam tabel Baudet. Jadi ini dimasukkan kayak Baudet biasa. Ini kan hasil ngukur nih, ini hasil ngukur, hasil ngukur, hasil ngukur. Yang ini kan hasil ukur nih, hasil ukur di lapangan ya pakai kompas magnetis. Terus yang jarak ini kan hasil ukur nih, hasil ukur. Terus hitung azimut titik poligon perapatan dari data azimut awal dan sudut tiap titik. Nah ini sutri 1, 2, 3, KK. Teman-teman udah tahu kan cara dapat ini dari mana kan? Ya ini tergantung jaring teman-teman. Kalau yang ini mungkin 190 kurang 180 plus ini ya 157 ya. Ya ini pokoknya teman-teman perhatian jaring teman-teman masing-masing lah. Ini penurunan azimut titik 1, 2 itu kan berdasarkan azimut awalnya gimana, terus sudutnya gimana. Ya ini materi sutri 1, 2, 3 kakak lah. Teman-teman udah tahu kan. Terus kalau sudah baru kita ngitung ini. D sin alfa, D cos alfa. Ini sama nih caranya nih. Jadi hasil azimut ini dikalikan dengan jarak. Dapat D sin alfa, D cos alfa. Ya ini kayak baudit. Terus hitung koordinat titik polan perapatan. Nah, jadi yang ini yang TDT jaring plus yang ini kan dapatnya yang ini ya. Terus yang ini plus yang ini dapat yang ini. Nah, ini kayak murid biasa. Nah, sampai sini dulu. Ini sama kayak murid biasa. Ada kendala, teman-teman? Cukup jelas ya. Ini persis kayak tabel Baudet teman-teman biasa lah. Kayak dulu. Nah, ini ya pokoknya sama lah kayak Baudet biasa. Nah, cuman kalau teman perhatiin, ini kan harusnya kalau di tabel Baudet biasa ya, yang poligon tertutup, ini kan balik lagi ke awal nih kalau tertutup ya. Yang ini nih, yang ini, yang TDT2. Ini kalau tertutup kan balik lagi ke awal kan, kalau tertutup. Kalau PTTS, terbuka terikat sempurna, dia kan harusnya balik lagi ke angka koordinat sebelumnya kan, ke sini kan. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin, lihat ya, ini belakangnya 426, 01717. Ini 450. Nah, beda ya. Terus ini 294, 1703. Nah, 289. Jadi beda ya. Jadi setelah dilakukan perhitungan, ternyata TDT2 ini nggak balik ke semula. Jadi dia nggak balik. Dapat dilihat bahwa pada perhitungan tabel bulat biasa, koordinat TDT2 tidak sama atau tidak kembali ke data koordinat hasil ukuran. Makanya kita perlu melakukan koreksi, teman-teman. Nah, ini namanya metode RTM nih, teman-teman. Jadi ini ada dua yang dilakukan koreksi. Jadi nanti tak tunjukin Excel aja. Jadi pertama kita koreksi azimutnya, terus yang kedua dikoreksi jarak. Jadi dua ini akan dikoreksi. Jadi azimutnya dikoreksi, jaraknya dikoreksi. Jadi tiap 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 angka ini, tiap azimut ini, tiap jarak ini nanti berubah, nah teman-teman. Yang ini, yang sudut ini nggak berubah, nggak dipakai lagi. Yang berubah nanti jarak sama azimutnya. Nah ini ada rumusnya. Nah tak jelasin satu-satu ya. Yang definitif itu kan rumusnya arkes tangan x2 x1 y2 min 1. Nah yang ini x2 x1-nya adalah yang di tabel teman-teman, yang di sini. Nah ini di sini. Jadi yang definitif itu adalah yang diketahui dari hasil ukuran, ini ukuran. Yang diukur pakai GPS, ukuran GPS. Yang definitif ya.
Jadi X2, Y2 itu dapat dari yang ini. Yang ini ya. Kalau yang ini, azimut pendekatan, sama arkes tangan X2 min X1, Y2 min 1. Ini didapat dari tabel yang ini, teman-teman. Nah, yang ini, tabel yang ini. Set. Jadi, yang ini dikurangin yang ini. Per yang ini dikurangin yang ini. Jadi beda ya, teman-teman. Kalau yang ini dapat dari tabel. Baudit hasil hitung, tabel hasil hitung. Tabel hitung. Nah, kalau yang ini nanti berarti yang ini dikurangin yang ini. Ntar diperoleh suatu nilai. Nah, nanti nilai ini berupa sudut nanti ditambahkan ke dalam azimut setiap tabelnya. Nanti tak tunjukkan. Nah, yang ini juga sama nih, teman-teman. Jarak definitif ini kan X2 min X1 kan, Y2 min 1. Nah, ini adalah X2 X1 Y2 Y1 yang ini, yang di tabel yang diketahui dari hasil ukuran di GPS. Ini dari GPS. Nah, kalau yang ini X2 yang ini itu didapat dari yang ini, X2 yang di tabel ini. Ini dari tabel. Terus dihitung ini dibagi sama ini dapat rasionya. Nanti rasio ini dikalikan sama jaraknya. Sama jarak tiap yang di sini, dikalikan jarak di sini. Nah, ini ya. Teman-teman perhatikan ya. Ini azimut awal adalah 190. 190 derajat 22 menit ya, diperoleh dari azimut magnetis. Terus ini nanti ada Excel-nya. Jadi ini X2 X1 ya. X2 ini X1 jangan lupa yang ini yang azimut definitif itu adalah yang diperoleh dari hasil ukur GPS. Dapat segini. Terus pendekatannya adalah yang dihitung dari yang tabel tadi yang baudit, dapat segini. Terus dikurangin 197 dikurangi 183. Diperoleh 13 derajat. Nah, nanti 13 derajat ini ditambahkan ke tadi, ke sini. 190 plus 13, 168 plus 13, 192 plus 13. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Berubah ya. Tadi kan 190 kan? 190 kan di sini. Tiba-tiba berubah nih. Berubah. Di sini juga berubah, di sini juga berubah. Kalau yang ini jarak definitif, ya ini jarak dari GPS, ini jarak dari sel tabel, terus dibagi. Jadi 10747 dibagi 10743 dapat angka 1, sekian. Nah, nanti angka ini dikalikan ke jaraknya ke sini. Jadi 39,74 dikalikan 1,004 dikalikan. Jadi ingat ya, yang azimut itu ditambahkan, yang jarak itu dikalikan. Nah, jadi nanti 39 dikali 1, ya 39 juga, cuman angkanya agak beda belakangnya. Terus 35 ini kan, tadi 35 juga dikalikan 1, angkanya agak beda. Ini juga. Jadi hasil nilai koreksi azimut ditambahkan ke dalam azimut sebelumnya. Ini ya, sebelumnya 190 plus 13 jadi 203. Terus yang ini sebelumnya berapa ya? Sebelumnya itu 168. 168 168 plus 13 ya, jadi 181. Dia terus. Terus ya udah kalau sudah dilakukan koreksi antara azimut sama jarak, nanti kita hitung ulang d sin alfa berapa, tinggal ini dikali ini dapat ini, terus sama dapat d cos alfa juga. Ya ini sama kayak biasa, terus koordinatnya menghitung ulang ya tinggal ya xy ini plus yang x kan plus d sin alfa, yang y kan plus d cos alfa, dapat ini. Udah gitu dong. Nanti angkanya itu bakal balik lagi, teman-teman. Nah, ini ya, 426 117 ya. Kita lihat sama ya, 426 117. Terus satu lagi 294 1703. Nah, ini ya, 294 1703. Jadi balik lagi, teman-teman. Nah, itu secara garis besar nanti seperti itu. Oke, ini terkait RTM. Coba kita Excel-nya. Ini ya Excel-nya ya. Ini ada koordinat dari GPS, ini dari GPS ya. Ini jaring statik, radial, azimut awal, ini pakai kompas magnetis saja. Ini jarak dari TDT 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke TDT 2. Jadi jarak ini ya, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Terus sudut tiap titik poligon perapatan, terus sudut ini, sudut ini. Oke, tinggal dimasukin semua. Ya, azimut ini ya, ini azimut awal. Ini azimut awal ya, 190 ya kan azimut awal nih.
awal ini. Terus yang ini adalah ya ini dikurang 180 plus sudut sebelumnya karena ya teman-teman tahu kan caranya kan. Ini dipanjangin terus azimut sebelumnya kan dari sini ke sini terus kurang 180 plus sudut ini ya ini seperti biasa. Jaraknya masukin dulu jarak yang hasil ukuran. Nih 39 ini masukin masukin. D sin alfa tinggal ini dikali sin azimut, D cos alfa juga sama, diperoleh koordinat ini nanti adalah koordinat sebelumnya plus D sin alfa. Oke, ini persis kayak kulit biasa. Terus ya ini dua ini kan nggak baik semula nih. Nah makanya kita menghitung koreksinya. Nah koreksi yang ini, nah ini ya, arkes tangen dari, ya ini ya, angka ini teman-teman lihat ya, tak zoom dulu. Yang ini ya, nah ini ya, yang diperoleh dari hasil ukur GPS nih. Yang berwarna apa nih? Berwarna merah, biru. Ini ya, jadi yang dipakai pas azimut definitif tuh azimut yang dipakai hasil ukuran. Nah, teman-teman perhatikan kalau misalnya perhatikan kuadran ya. Jadi ini mengapa plus 180 karena dia di kuadran 3, teman-teman. Kebetulan di soalnya di kuadran 3. Jadi X2 kurang X1 itu negatif, Y2 kurang Y1 itu negatif. Jadi kan kalau atasnya negatif, bawahnya negatif kan dia kuadran 3 kan. Ini sesuaikan sama data teman-teman. Kalau kuadran 1 kan nggak perlu ditambahin. Terus yang ini, nah ini sama nih. Nah, lihat teman-teman ya. Yang ini, yang dipakai bukan lagi yang atas, tapi yang dipakai adalah health nih. Nah, ini nih. Jadi dia pakai XY yang ini. Jadi yang TDT2 dikurangin yang ini, yang Y-nya dikurangin yang ini. Jadi beda ya teman-teman antara azimut definitif sama azimut pendekatan. XY-nya itu beda yang dipakai. Antara yang ini hasil ekor GPS atau yang hasil hitungan. Yang ini sama ini. Nah, itu beda cuma itu. Terus ya udah nanti selisihnya dikurangkan. Jadi ini dikurangin ini. 197 dikuranglah 183. Sorry. Yang ini ya. 197 kurang 183 diperoleh adalah nilai nilai koreksinya lah. 13 derajat, 32 menit, 20 detik. Nah, nanti yang ini nih. Nah, ini kan. Azimut sebelumnya 190 plus koreksi. Oke, terus yang ini azimut sebelumnya 168 plus koreksi. Yang ini ya. Oke. Terus yang ini azimut sebelumnya 192 plus koreksi. Udah dapat. Berubah nih semua nih azimutnya. Kalau yang jarak sama, jarak itu adalah akar X2, X1, Y2, Y1 pakai yang awal dulu, yang ini. Yang pendekatan nanti pakai yang hasil dari tabel. Yang ini. Pakainya yang ini. Nanti dia peroleh angka terus tinggal dibagi. Jadi yang ini yang definitif dibagi yang berdekatan. Dapat angka 1, sekian. Nanti angka ini dikalikan dengan jarak sebelumnya. Jadi lihat ya, dikalikan ya. Sorry. Ini jarak sebelumnya 397.464 dikalikan 1,0 sekian. Dapat segini. Terus yang ini, yang 35 dikalikan sekian. Dapat segini. Terus yang 33, yang sebelumnya dikalikan rasionya. Udah. Terus ya udah deh, D sin alfa seperti biasa, D cos alfa seperti biasa. Angka yang koordinat juga sama. Sebelumnya plus hasil D sin alfa, hasil D cos alfa. Oke, itu secara garis besar perhitungan RTM. Nanti tak share yang UPT sama hasilnya. Mungkin terkait itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Gimana? Atau di chat juga boleh. Anonim, langsung ke aku. Gimana, teman-teman? Aman? Amang Mas. Oke, thank you. Jadi nanti tak share. Jadi ya intinya koreksi RTM itu koreksi azimut sama jarak. Nah, yang koreksi dapat dari mana? Ya dari tabel ini diselisihkan dengan hasil tabel yang ini. Udah, intinya seperti itu. Nanti teman-teman cermati lagi ya PPT sama Excel yang tak kirim. Ini data contoh, cuman ya contoh contoh kayaknya. Nanti disesuaikan sama apa jaring masing-masing lah, angka masing-masing. Oke, kalau misalnya teman-teman udah dapet RTM-nya, udah baik lagi. Jadi pastikan udah baik lagi ya.
jangan sampai besok ngukur bidang tanah itu belum balik. Jadi nanti kalau mau ukur besok, nanti mungkin asisten Mas Praba, Mbak Angel, ada nggak ya orangnya? Boleh dilihatin dulu, kami sudah balik lagi loh Mas, titiknya TDT2. Kalau sudah balik, oke silakan ambil alat. Besok kita ngukur gambar ukur pakai TS, pakai total session ya teman-teman. Jadi langsung ambil aja alatnya dari pagi karena kita udah briefing ya. Jadi Mas Hanun udah tak bilang, kita briefing Selasa malam, jadi besok datang minimal 3 orang langsung ambil alat TS. Nah, cara konsep ukurnya gimana? Sama kayak detail teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu kan cara ukur detail, tinggal diriin alat di titik poligon atau titik TDT boleh, dirikan backside, terus masukin koordinat berdiri alat, masukkan koordinat backside, tembak backside, terus ya udah deh tembak detail pakai Prismapol. Oke, jadi teman-teman kalau sudah ngitung RTM, malam nih kalau bisa ngitung RTM ya alhamdulillah. Kalau yang masih besok masih ngukur radial ya dipercepat biar gak ketinggalan. Teman-teman yang udah ngukur ngukur selesai terus sudah hitung RTM, besok bisa ngukur bidang tanah. Nah, buat ngukur bidang tanah, teman-teman pastikan dulu sudah mengetahui ini kan dari GPS nih, dari GPS. Nah ini nih, setelah diketahui koordinat titik poligon perapatan. Nah, teman-teman harus mengukur dulu koordinat titik ngitung. Ngitung dulu koordinat titik poligon perapatan dari RTM. Terus di elok udah tak kasih GU DI 107. Itu kalau mau di print ya boleh, kalau enggak ya waduh, saya your meeting will end in 10 minutes. Oke, siap. Jadi kita agak nge dikit ya teman-teman. Jadi di elok itu ada GU. GU itu di gambar ukur. Nah, gambar ukur itu sebenarnya nanti output teman-teman gambar bidang tanah nanti dimasukin ke situ. Cuman kalau misalnya nggak mau masukin ke situ, nanti teman-teman yang penting jangan lupa jarak sama sudutnya. Nah, itu maksudnya gimana? Nanti tak kasih dulu. Sebentar. Ini ada timer lagi 9 menit di sini. Wait. Nah, jadi sebenarnya cara ngukur bidang tanah itu ada banyak. Ya ini teman-teman kalau cermati PMA, terus ya aturan-aturan yang di kelas teori lah pokoknya. Itu ada banyak, ada metode TS, metode terestris, metode GPS, metode UAV, sama metode kombinasi. Minggu ini kita pakai ini dulu teman-teman, metode TS. Kita pakai total session. Nah, minggu depan kita pakai metode RTK. Yang ini selalu TS nih. Kita pakai metode UAV. Jadi satu-satu kita cobain ya. Nah, langsung aja. Nah, ini ya, yang paling penting seperti ini. Ini tak share aja PPT ya, teman-teman lihat saya sendiri. Teknis pelaksanaannya sama kayak ngukur detail planimetris. Namun yang diukur adalah batas bidang tanah. Jadi kalau dulu kan pas Sutris 1, Sutris 2 kan detail-detail bangunan, detail apa ya, jalan, spot hike itu kan wah banyak banget ya. Kalau kadastral itu gampang. Jadi yang diukur tuh cuma bidang-bidang tanah aja nih. Set. Jadi langkahnya ya kayak detail biasa. Dirikan TS. Di koordinat ini sudah diketahui koordinatnya nih. Teman-teman udah hitung RTM nih, udah tahu koordinatnya berapa. Pasti kan udah balik ya, karena antara belum balik atau sudah balik, itu koordinatnya beda kan, titik ini. Ini sudah tahu berapa dari RTM. Terus, dirikan Prisma standar. Jadi besok pinjam juga Prisma standar ya. Terus, input koordinat base. Ini kan dari RTM ya, diinputkan. Terus, input koordinat backside. Terus, tembak backside. Nah, ini kayak detail biasa. Terus kalau sudah dapat backside, tembak backside, ya udah tembak Prisma. Jadi teman-teman bisa pinjam Prisma Pool. Cuman aku belum tahu nih dari Mas Anon dikasih per kelompok itu 2 Prisma Pool atau 1 Prisma Pool. Ya itu ya lihat besok ya, tergantung besok cukup ya kalau 2. Cuman intinya teman-teman ya kayak ngukur detail ya. Jadi dirikan TS, dirikan Prisma, masukin koordinat sini, masukin koordinat backside, tembak backside, terus tembak aja detail. Kayak detail ya, detail ini bilang tengah. Nah, ini kan pas Sutri 1, pas minggu 1 udah tak bilang kan, jadi per orang itu dapat 1 bidang tanah. Jadi satu kelompok itu isinya 5 orang, maka ada 5 bidang tanah. Besok kalau bisa kelima-lima bidang tanah itu selesai teman-teman. Jadi kita mau bandingin antara luasan bidang tanah yang diukur secara terestris pakai TS dengan yang pakai GPS. Nah, kalau minggu depan, kalau teman-teman sudah selesai ini ya, sudah selesai NTS ya, kita tinggal ngukur RTK nih. Ngukur RTK itu kan gampang ya, ngukur RTK ya. Nggak perlu penyekatan. Nah, ini kalau pakai pakai RTK radio butuh base ya. Kalau pakai RTK entry kan nggak usah ya. Nanti kita mau bandingin. Jadi teman-teman silahkan kalau bisa besok itu 5 bidang tanah. Kalau orangnya ada 6 ya berarti 6 bidang tanah.
itu besok bisa selesai diukur pakai TS. Ya, ukurnya cepet harusnya teman-teman. Soalnya kan nggak kayak detil sutris 1, sutris 2, sutris 3 ya. Jadi cuman pojok-pojok bidangnya doang nih. Ini satu bidang sudah nih. Jadi tembak ini 1, 2, 3, 4 udah pindah bidang lagi, pindah bidang lagi ya gitu-gitu doang. Oke, kenapa tak bilang kalau mau di print ya boleh, kalau mau dicatat sudut jaraknya boleh. Jadi teman-teman ada contohnya di Elok. Ini contoh gambar ukur teman-teman. Nah, di gambar ukur itu seharusnya itu dicantumkan data pengukuran berupa jarak, sudut, azimut. Nah, contoh misalnya kayak gini teman-teman. Teman-teman nanti kalau sudah ini kalau di zoom in nggak bisa dicoret-coret lagi. Wait. Ya misal teman-teman nih ada bidangnya di sini nih. Terus di sini ada titik kontrol nih, titik kontrol atau poligon berapa terserah. Jadi ini teman-teman kasih nama TDT atau poligon berapa, terus dicatat koordinatnya XY, terus nanti teman-teman kan bakal ini nih, bakal ngukur jarak nih, set, set sama sudut nih, set, set. Nah, itu sebenarnya jarak sama sudut itu sebenarnya datanya tuh dicatat teman-teman, dicatat dan dimasukin ke GU. Jadi data-data ukuran baik jarak, jarak, sudut sama azimut itu ditampilkan di gambar ukur. Nah, teman-teman kalau misalnya masih mau sempat ada print-printan buka malam ini ya monggo silakan di print. Tapi kalau enggak ya udah dicatat aja di kertas, nanti besok atau kapan itu disalin ke GU-nya. Ya intinya seperti itu. Jadi pokoknya intinya data teman-teman yang data jarak, data sudut itu jangan jangan apa ya, jangan di skip. Itu ada gunanya pasti. Nah, ini seperti itu terkait pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Ini ada contohnya di Elok, teman-teman. Oke, terkait mengukur bidang tanah, gimana teman-teman? Ada yang kendala nggak? Atau yang pengen ditanyakan buat besok? Monggo. Ini sisa 4 menit. Wah, ini sore agak ngerep ini soalnya Zoom-nya terbatas 40 menit ya. Dan ini cuma bisa 100. Jadi teman-teman yang nggak bisa join, ini ntar tak share recordnya ya. Sorry ini. Ini Zoom UGM ku udah nggak bisa dibuka lagi ya. Bukan mahasiswa lagi ya. Jadi dari tadi coba error nggak mau. Coba setelah sign in, your akun is apa ya? Disable. Hubungi di SSDI. Waduh. Ya udah nih pakai emailku yang biasa ini cuma terbatas 40 menit, orangnya nggak bisa sampai 100. Oke, itu terkait pengukuran bidang tanah gimana? Ada problem nggak teman-teman? Kendala? Buat besok gimana? Ada aman? Kalau mau nanya boleh anonim juga ke aku. Jadi nggak apa ada chatnya di langsung ke aku gitu. Ada. Berikutnya di share nggak? Di share. Ntar tak upload dulu tapi ke YouTube. Karena dia nggak bisa record on cloud ya. Ini kan record Zoom yang basic. Ada lagi. Recordnya di share. Jadi recordnya di share nanti cukup bidang aja ya Mas Detil. Nah, sebenarnya kita pengen ukur detail tuh juga, cuman pakai GPS aja deh minggu depan aja, biar jadi utamain bidang tanahnya ya bener, bidang tanahnya dulu. Ngukur detailnya nanti aja deh pakai GPS deh, lebih enak. Tinggal jalan, fix, fix, ya udah. Kan kalau mengukur detail ya boleh, boleh nih yang nanya. Cuman kalau bisa targetnya ini ya teman-teman, 5 bidang ini besok masuk, biar minggu depan kita minggu 5 kan ngukur bidang tanah pakai minggu 5 tuh ngukur bidang tanah pakai pakai TS. Minggu 6 itu lanjutin yang TS kalau misalnya belum selesai sama yang GPS. Nah, minggu 7 sebenarnya itu baru yang detail sebenarnya. Nah, detail ini belum tahu nih pakai TS atau pakai GPS, cuman ntar tak tanya Mas Anon dulu, cuman pakai GPS aja lebih enak ya. Jadi minggu 5 TS, minggu 6 GPS,
Minggu 7 itu penghabisan, misalnya teman-teman ini belum selesai, monggo, minggu 11 belum selesai, monggo, atau detail itu boleh. Jadi minggu 5, 6, 7 itu kita fokus di bidang tanah, buat gambar ukur, ukur detail, udah sih. Ini nanti di-share nggak, Mas? Iya, iya, nanti di-share, aman-aman. Detail bangunannya kalau sempat waktunya ya monggo diukur, tapi kalau nggak di minggu 7 aja. Oke, kayaknya cukup ya. Nanti ada pertanyaan di grup aja ya. Soalnya ini sebenarnya less than 1 minute kita bakal bakal nutup ini Zoom-nya. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita ketemu di grup lagi ya. Nah, tak akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.